Ya, kalau dari saya menggunakan kondom berarti berhubungan seksualnya boleh. Yang penting Kita perlu menyediakan mantel dan juga kalau teman-teman menyediakan mantel, pastikan mantelnya juga kuat sebelum hujan. Halo Gen Z. Kembali lagi bersama saya Christian dan saya kali ini bersama G. Oke. Oke, halo. Apa ini kita panggilnya penonton Bahasa Talks? Iya, dalam rangka memperingati Hari HIV sedunia. Sedunia, ya. Kita akan membahas hal-hal yang relate dengan Gen Z. Ya. Dan kenapa mungkin teman-teman tanya, kenapa episode ini tuh ada di Z Talks? Kenapa tentang AIDS ini kita bahas di sini? Ya. Karena supaya karena kita Gen Z juga, Ya, Gen Z saya juga. Kita dua ada Gen Z, jadi kita perlu bahas sebentar nih hal-hal mengenai seputaran Gen Z. Ya. Bagaimana sebenarnya kita tidak paham Ya, kita tidak paham ini, tapi tidak kita paham. ada beberapa yang kita dapat dari internet Ya, ini. kita tidak paham bagaimana mencegah AIDS ya. Tapi sebagai anak muda kita mencoba untuk menyampaikan ulang Ya. apa yang kita dapatkan sejauh ini juga, apa yang kita pahami dari internet juga kan, Bro. Iya, betul. Mengenai pencegahan Ya. AIDS. Ini ada berapa ini? Ya mungkin teman-teman sudah pernah dengar juga ya, Bro ya. Di Google. Mungkin sering baca juga di internet, tapi karena kita content creator jadi kita perlu bahas ini di segmen ini. Iya. Ini dia bentar kita udah cari di internet jadi apa-apa saja yang cara pencegahan AIDS, HIV/AIDS. Oke, kita mungkin langsung saja. Oke. Ini ada yang pertama, ini ada menggunakan kondom ketika berhubungan seksual. Oke. Menggunakan kondom saat berhubungan seksual. Kalau dari Kalau dari saya menggunakan kondom berarti berhubungan seksualnya boleh. Yang penting menggunakan kondom atau bagaimana ini? berhubungan ya di sini tuh berhubungan intim ya. Ya, berhubungan intim maksudnya. Menggunakan kondom. Oke, dan saya tidak tahu menurut Chris kondom yang paling aman itu gimana sih ya. Yang ada Saya tidak tulisan- punya pengalaman Ya. menggunakan kondom. Bukan berarti Ya, saya juga. Berarti tidak menggunakan kondom. Oke, mungkin kondom yang cocok itu kondom yang ada tulisan halalnya mungkin yang sudah di label halal atau mungkin ada SNI. Yang ini sih, atau Bu. maksudnya kan itu yang dijual di Ya, Alfamart. betul. Maksudnya ada beberapa toko yang dekat sekarang. Jadi Gen Z itu harusnya sudah Sudah tahu. orang-orang di Labuan Bajo sih, Gen Z Labuan Bajo itu kan Harusnya Alfamart tahu ada itu. di mana-mana. Ya, betul. Tempat-tempat besar ada di mana-mana. Maksudnya kan bisa akses untuk membeli. Ya. Itu penyelamat. Penyelamat. Jadi, kenapa menggunakan kalau menurut saya Kondom. sendiri ya, kenapa menggunakan kondom? Karena kita tidak tahu pasangan kita Ya, atau betul. pasangan kita berhubungan intim. Partner. Berhubungan intim bukan hubungan Ya, berhubungan seksual, intim. Kita tidak tahu apakah mereka itu punya riwayat penyakit. Ya, betul. Sehingga kita tidak Dengan tahu. pasangan sebelumnya. Kita perlu menyediakan mantel. Dan juga kalau teman-teman menyediakan mantel, pastikan mantelnya juga kuat sebelum hujan. Pastikan mantelnya juga tebal gitu. Tidak, saya ingat katakannya Bini karena kita semua adalah mantan. Ya, Iya. maksudnya dia juga punya pasangan Ya, sebelumnya. maksudnya kita tuh menggunakan kondom agar kita aman gitu, Bro. Agar kita Iya. Ya saya tidak tahu apakah nanti hubungannya lebih saya sudah pengalaman sih, Bro. Jadi saya tidak tahu kalau Apalagi menggunakan saya. kondom walaupun hubungan suami istri sih. Maksudnya saya tidak tahu kalau hubungan suami Iya, istri iya. itu apakah kalau punya riwayat tertentu harus menggunakan kondom. Walaupun hubungan suami istri. Oke, ini Atau tidak, tapi menurut Chris menggunakan bagaimana yang terbaik ini? Menggunakan kondom saat berhubungan intim atau jangan berhubungan intim? Karena di sini kita tidak tahu kalau berhubungan intim itu sama pasangan atau bukan sama pasangan. iya. Ya, kalau menurut saya jangan juga tidak enak. Berhubungan juga enak tapi ada ini. Ada pengalaman, kok merasa enak, Bro. Orang-orang bilang, iya. orang-orang bilang. Bukan saya. Oke, yang kedua di sini apa, Bro? Ini yang kedua ada bijak dalam memilih pasangan. Nah, benar ini bijak dalam memilih Bijaknya pasangan. maksudnya bagaimana? Maksudnya kan kita harus tahu pasangan kita itu apakah
dia memiliki riwayat Oke, kita observasi AIDS. dulu. Ya, kita harus pastikan pasangan kita itu Sehat. sehat Sehat, ya kan. iya, betul. Tapi ada yang gini, tiba-tiba kan ada masalah yang begini tuh. Dia itu memang dari gennya juga Ya. ataupun gimana, tapi memilih pasangan bijak dalam pasangannya penting juga teman-teman. Kita bukan orang ini sih, orang yang paham tentang Ya, itu, tapi cuman yang kita Kita tahu sebagai- dan teman-teman juga pasti paham bagaimana memilih pasangan yang bijak. iya. Bukan hanya good looking. Misalnya kan kalau konteksnya pacaran, kalau teman-teman tidak bisa menahan untuk melakukan hubungan intim, Iya. teman-teman harus tanya dulu, apakah Anda sehat? Jangan Pernah karena- menyelakukannya sebelumnya? Iya, maksudnya kan kadang kita tidak sadar kan dalam suasana yang panas, jadi kita tidak bisa memastikan bahwa pasangan kita aman atau tidak. Iya. Kalau dari Chris memilih pasangan aman itu gimana? Atau pasangan yang aman? Ya itu tadi, bukan hanya ini yang dilihat sekarang ini, bukan hanya good looking ya. Bukan berarti kita juga bertanya juga ke temannya, atau tidak. Bukan itu ya. Intinya kita pastikan saja dia itu aman tidak dari segi pergaulannya mungkin. Oke. Ya. Oke. Oke, ini ada yang 3, rutin melakukan tes HIV. Benar sekali. Rutin Mungkin melakukan ini tes untuk- HIV. Ini sangat normal sekali Ya. harus dilakukan. Betul sekali. Harus melakukan tes Ini- HIV karena Maksudnya bagaimana ini tesnya? Ya, maksudnya kita walaupun tuh belum pernah melakukan kegiatan Ya. dan apapun, karena HIV itu sepengetahuan saya, HIV itu kan bukan hanya menular melalui kita berhubungan intim, kita Ya, juga betul. bisa melalui Jarum suntik. jarum suntik ataupun kita berciuman, walaupun Oh, berciuman juga? karena ada pertukaran enzim kita Ya, kalau kita cium, apalagi kalau cium gitu ya itu maksudnya kalau cium yang ini pasti atau kalau teman-teman yang tinggal di kos-kosan atau asrama Ya, campur. menggunakan pakaian yang sama Betul. juga karena atau handuk yang sama juga karena tidak ada keringat. Iya. Nah, cairan tubuh kita tertukar itu bisa menyebabkan AIDS. Itu pengetahuan saya mengenai karena HIV itu kan tidak menular hanya dengan ini saja, dengan kita berhubungan Iya, intim. betul. Dan perlu juga ketahui teman-teman yang tinggal di kos-kosan atau di Iya. asrama. Saya boleh tanya ke Chris, bagaimana pendapat Chris terhadap kos-kosan campur? Campur apa nih? Laki-laki Kos-kosan- perempuan? kos-kosan Atau sama yang- perempuan? Kos-kosan campur yang satu kos itu ada laki dan perempuan. Iya, boleh-boleh aja. Cuman Kok ya, boleh-boleh aja? maksudnya seperti yang urutan pertama tadi ya, kalau memang terpaksa untuk melakukan. Bukan terpaksa Campur, ya, karena kos-kosan campur ini ada satu kos-kosan yang dalam itu terima cewek dan terima cowok. Bagaimana? Kan ada yang begini di dalam baju ada yang begini bro. Kos-kosan khusus cewek. Oh, iya. Nah, itu aman itu. Kos-kosan khusus cowok itu aman. Tapi kalau kos-kosan menerima semua laki-laki dan perempuan itu apakah tidak seperti yang sebenarnya, boleh-boleh aja tergantung mereka yang tinggal di sana. Karena kos-kosan yang hanya untuk cewek saja belum tentu aman juga. Bisa saja ya main di luar. Iya, maksudnya kan kos sendiri kayak kembali ke diri sendiri Ya, sih bro. Kalau betul. kita aman, tapi godaan tuh main kuat juga sih. Kalau soal ini ya, Seberapa kuat juga. kuat Anda? Iya, Tetap berdoa ada. berdoa tapi tetap aja setan tuh gitu. Oke, ini ada yang 3. Yang keempat, melakukan hubungan seksual yang aman. Mana maksudnya? Ada seksual yang tidak aman. Kayaknya ada bro seksual yang ini. Hubungan intim yang Tidak, seperti berhubungan ini ada intim- hubungannya dengan yang pertama tadi yang menggunakan hubungan intim kondom ya. Mungkin. yang aman. Ah, Ini ada hubungannya dengan yang pertama tadi menggunakan kondom. Mungkin itu yang aman maksudnya. aman. Ya aman itu berhubungan intim yang pastinya sudah menikah ya. Bro. Ya, betul sekali. Yang pastinya sudah menikah. Itu salah satunya sih. Berarti- Berhubungan intim yang sudah menikah. Apalagi? Karena kalau di luar nikah bukan hanya HIV yang menghampiri Anda. Parang dan juga batu dari keluarga perempuan menghampiri Anda juga, bro. Asli, karena Anda siap pinjol. Iya. Belum lagi kalau
kalau mereka berhubungan di luar nikah terus tiba-tiba Kepergok. ditinggali, Oh, iya. bukan dipergok dulu bro, ditinggali Ditinggali, terus iya, ini yang- anaknya tidak bisa melanjutkan sekolah. Iya, iya. Tapi hubungan di luar nikah berarti di dalam hubungan orang dulu lagi nikah itu gimana mas? Kalau konteks harafian, belum nikah ya, belum nikah. hubungan di luar nikah, di dalam ada nikah, di dalam hubungan orang lagi nikah itu gimana? Oh iya, iya. Bisa juga sih. Bisa juga yang nikah berhubungan di luar nikah juga. Hanya dengan bukan dengan pasangannya. Oh, iya. Itu perlu Itu satu di hubungan luar nikah, hubungannya aman. Yang kedua itu kan yang tadi kalau memang suami atau istrinya punya riwayat harus jujur juga kepada suami Ya, dan istrinya. Supaya kalau memang biarkan dirimu saja yang terpapar. kalau memang Betul, yang berhubungan kalau punya riwayat pastikan menggunakan kondom. Dan juga karena itu salah satu penyakit yang belum AIDS itu teman-teman merupakan salah satu penyakit yang belum ditemukan obat yang ampuhnya di dunia. Teman-teman bisa cek di internet ataupun di beberapa media terpercaya bahwa AIDS itu adalah penyakit yang belum ditemui obatnya secara maksudnya yang ampuh untuk bisa menyembuhkan. Oke, ini yang berikut ada menghindari penggunaan alat pribadi bersama orang lain. Benar. Apa contohnya itu? Sebenarnya kan Ada- sebenarnya kan alat pribadi seperti sikat gigi karena kan ada penyebaran gitu bro. Betul. Itu yang simpelnya. Kalau yang tidak simpelnya ada Yang ke bawah. yang tidak simpelnya kita menggunakan alat-alat yang teman-teman sudah pakai. Maksudnya kita kan itu agak sulit sih. Maksudnya satu alat cukur, itu yang kedua alat cukur. Alat Yang sikat cukur, gigi, yang kedua alat betul. cukur. Itu tadi yang ketiga itu baju. Ya, ke bawah. Celana. Sempak. Maksudnya itu Ya. yang paling dekat juga sih. Itu Ini hal serius alat juga maksudnya. kebersamaan. Ya, walaupun yang tinggal di satu rumah atau sekos sama-sama teman perempuan, bisa saja yang teman satunya sudah terpapar, yang mungkin dia tidak jujur atau bahkan dia tidak tahu juga. Pasti ya, makanya tadi kita juga perlu melakukan tes Ya, sesering betul. mungkin sih. Ini ada yang berikut lagi, yang keenam, ya, menghindari penggunaan jarum suntik bersama. Ya, ini Nah, itu juga teman-teman yang biasanya kan tahu. di dokter di ataupun dinas kesehatan juga pasti melakukan yang sama. Jangan menggunakan, makanya satu suntik itu satu orang lalu dibuang. Jadi, Bagaimana dengan ini, jarum tak? nah itu juga untuk teman-teman seniman juga pasti melakukan yang sama. Dan kita juga harus paham, kita mau buat tato. Kalau kita lihat teman-teman seniman juga, ada teman saya yang tukang tato juga. Dia selalu menggunakan hygiene, dia selalu mengutamakan hygiene, menggunakan jarum tato berbeda dengan customer lainnya. Juga alat cukur, kita di barbershop juga selalu harusnya kita juga meminta kepada barbershop untuk kita punya penggunaan apa namanya Alat cukur. bukan alat cukur, Silet. lebih ke silet. Ya, betul. Jadi yang harus itu langsung, satu kali jadi pakai. perlu beda itu kalau barber yang memperhatikan hygiene Iya, sih iya. pasti Seharusnya sih, harusnya seharusnya. sih gitu. Itu yang kenapa tadi Kalau soal jarum tato itu bukan hanya untuk teman-teman seniman sih, ada juga teman-teman yang ditato Pakai sama yang tinta. bukan sama yang bukan seniman tato. Dibilang orang terpercaya juga tidak. ada tukang tato pakai apa? Pakai baterai. Pakai tinta printer. Ada teman saya dulu. Teman saya dulu waktu masih Itu luka semua. itu ada orang yang bro, ini yang sesuatu mau cekat gaul, tato, iya. orang bilang cekat tato. 212. malah jadi penyakit kan. Pakai isi baterai, pakai tinta printer. Oke, yang berikut ini untuk pria, itu melakukan sunat. Ya, penting sekali melakukan sunat juga. Karena ini Ini untuk sunat kesehatan. juga untuk kesehatan Iya, juga. betul, betul, betul. Ya perlu sih melakukan Iya, perlu sunat. melakukan sunat. Ini yang berikut, menghindari penggunaan obat-obat terlarang. Ya, ini yang paling penting ya. Ini Obat terlarang juga iya sih mengaruhi, maksudnya pengaruh sekali Ya. penggunaan obat terlarang. Dan kita juga selalu perhatikan obat-obat apa yang kita minum. ya betul. Atau Bukan yang hanya pasti obat kalau kita terlarang. resep obat harus resep ke dokter. Ya, Iya. Jadi perlu juga yang untuk
Ya, detail kalau obat-obat memperhatikan. saya dengar kemarin sudah ada peraturannya yang maksudnya yang jual obat sekarang itu harus benar-benar apotik. Benar Saya ya, dengar. benar-benar apotek. Itu. Dan pastikan apoteknya juga apotek yang memang bisa dipercaya dan Iya. punya izin dan lain-lain. Nah, ini ada yang ke-8. Oh ya, tidak. Ya, ke-8 menghindari. Oh ya, betul. Ke-9 maksud saya. Menggunakan intertrovial atau ARV. Apa nih ARV ini? Penggunaan anti teror. Iya, aduh, salah lagi. Antiretroviral. Sorry. Antiretroviral ini. atau mungkin Iya, teman-teman medis paham yang ini, tapi Iya. kalangan Gen Z mungkin agak sedikit Ya. tidak famous dengan hal Ya, ini gitu. sih. Ini yang terakhir terbuka dengan pasangan. Ya, mungkin itu untuk teman-teman yang Jadi poin-poinnya tadi terbuka dengan Ya, pasangan, ya. penting sekali. Oke, ya mungkin beberapa hal yang perlu teman-teman tahu. ya perlu kami juga tahu. Saya juga Ya, baru saya tahu tadi juga. beberapa hal juga Ya. untuk kita hindari sama-sama. Sehingga apa ya? Apalagi teman-teman yang masih muda-muda. Ya. eh, Ya, itu tadi tetap menggunakan kondom. Ya kondom Ya, penting sih, itu karena yang penting. kenapa menggunakan kondom? Karena kita tidak tahu kapan niat dan apa kita itu muncul dan lain-lain. Karena sekarang itu pergaulan bebas, Intinya selalu bawa. selalu bawa kondom. Ya. Selalu bawa kondom untuk teman-teman saya. Kalau saya tidak, karena saya tidak. Teman-teman saya tolong selalu bawa kondom. Tidak ribet sebenarnya beli kondom, bro. Ya, Tidak di ribet beli kondom Alfa karena banyak. di Alfamart itu kan tinggal ambil saja Ya, langsung kasih. di depan kasir Di depan lagi. kasir. Ya. Jadi kita tidak perlu kayak Cari. halo ada kondom, bisa langsung ambil saja. Langsung Makanya ambil. kondom itu di Alfamart ditaruh di depan kasir. Jadi kita tidak perlu tanya. Tidak perlu tanya Sini kondom lihat. mana sini. Jadi kalau Takutnya kita, ada mantan di belakang. Jadi kalau- ada yang baru lagi. soalnya kalau kita tanya, dan kalau teman-teman membeli kondom juga, pastikan jangan terlalu monoton di satu toko. Nanti muka Anda ditanda. Muka Anda ini, Anda terus yang datang beli kondom. Anda itu harus Tidak, optimis aja. Siapa tahu reseller. dan pasti kalau membeli kondom juga itu di jangan toko online, belum tentu ada izinan ESN-nya. betul. Jadi pastikan di toko-toko yang terpercaya, yang memang punya label. Ya, betul. Takutnya kondomnya malah cepat Bocor. bocor lagi. Oke. Dan Bisa aja, dipakai bro. waktu. Dan intinya yang ada tulis halal. Iya. Bisa aja sih, bro. Iya, itu saja. Intinya pada teman-teman pesannya itu tadi ya menjaga kesehatan sih umumnya karena ini iya, betul. Oke, terima kasih. Apa ini? Jangan lupa share. Oh, Oke, ini iya. episode pertama dari Jet Talks. Ya. Dan kedepannya kita akan mengajakkan anak muda. Betul. Kebetulan hari ini tadi hari HIV/AIDS, memperingati hari HIV/AIDS. Jadi kita perlu membahas juga di Jet Ya. Talk episode yang pertama. Ini episode pertama Ya. Jet Talks ya, episode pertama Jet Talks. Sama. Dan saksikan the next episode Jet Talks. Ya, tetap di YouTube Baca Talk Podcast.